Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita mulai bangun lagi, tubuh yang diberkati, dengan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita boleh sama-sama datang lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersama-sama kita menaikkan syukur kepada Tuhan buat kasih setianya yang Tuhan nyatakan dari hari ke hari dalam hidup kita. Sungguh ialah Tuhan menjadi satu-satunya tempat pengharapan, tempat perlindungan bagi kita, sehingga kita tetap aman, kita tetap tenang sepanjang hari-hari hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan, perlindungan dan penjagaanmu sepanjang malam dalam hidup kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Dan Engkau selalu baik bagi kami. Selamanya Engkau baik bagi kami. Bapa, terima kasih. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh
aman di dalam-Mu. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Satu-satunya pengharapan dan perlindungan yang aman, yang teguh. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Dimuliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau, satu-satunya Tuhan, penolong yang ajaib, Allah yang setia, Bapa yang mulia, kami sembah Kau. Sungguh kami aman di dalam-Mu, sebab Engkau kota benteng yang teguh, Engkau tubuh pertahanan, Engkau perisai perlindungan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Hallelujah, hallelujah.
setia bagi kami. Dan Kau tunjukkan kasih setiamu dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sungguh kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkau Bapa yang memelihara kami. Engkau yang menyediakan semua yang kami perlu. Baik kebutuhan roh, jiwa, maupun tubuh kami. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Dan di dalam Engkau ada segala yang kami perlu. Sebab itu Engkau lebih dari cukup bagi kami. Untuk Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih. Kasih karunia yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kasih setia yang terus Kau tunjukkan bagi kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Dan kami bangga punya Bapa yang seperti itu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat hari baru yang Kau jadikan lagi bagi kami. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi. Kami mau terus bersyukur kepadamu. Dan kami mau terus belajar firman-Mu. Karena sungguh firman-Mu lah terang bagi jalan-jalan kami. Sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi kami terus berjalan dalam pimpinan Tuhan. Pagi hari ini kami siapkan lagi hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kita boleh sama-sama lagi bersekutu, berkumpul di dalam nama Tuhan. Tentu Tuhan hadir dimanapun berada. Kita hari ini mau belajar lagi dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-26. Saya akan bacakan ayat-ayat ini bagi Bapak Ibu dan kita akan belajar tentu beberapa hal yang Tuhan mau mengingatkan kita dari kisah ini dan dari pribadi yang bernama Paulus. Pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus, serta semua penatua telah hadir di situ. Nah, sampai di ayat ini kita mau belajar bersama-sama, baik tentang pribadi Paulus dan tentunya Tabib Lukas yang menulis surat ini. Karena kalau dari apa yang kita
baca, berarti saat itu tabib Lukas juga ikut di dalam perjalanan. Sehingga ada bahasa ketika kami tiba di Yerusalem. Karena yang menulis surat Kisah Para Rasul ini adalah tabib Lukas, yang dia tujukan tulisannya ini kepada sahabatnya yaitu Theophilus. Nah, kita mau belajar dari kisah ini. Yang pertama, ada hal yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, ada kata yang Tuhan taruh dalam hati saya ketika membaca ini adalah, yang pertama adalah rendah hati. Nah, kita tahu dari beberapa pasal yang sudah kita baca, bagaimana Saulus yang kemudian bertobat, yang di awal-awal dia juga sempat diragukan oleh banyak murid-murid karena track record masa lalunya, dan kemudian secara perlahan murid-murid mulai bisa menerima Paulus, dan kemudian kita melihat bagaimana kiprah Paulus akhirnya dia dalam tanda kutip dia lebih menonjol daripada murid-murid bahkan yang terdahulu, karena memang jawatannya sebagai rasul itu sangat memungkinkan Paulus menjadi sebuah ikon. Paulus menjadi seorang yang sangat dikenal sampai ke daerah-daerah yang jauh, sampai ke Asia kecil, karena memang sebagai rasul, Paulus selalu berkeliling dari satu kota ke kota, sehingga dia menjadi orang yang sangat-sangat terkenal. Tetapi keteladanan yang kita mau belajar dari Paulus, yaitu ketika dia kembali lagi ke Yerusalem, maka dia dengan rendah hati, dia datang ke rumah Yakobus. Nah, gak gampang bagi seorang yang terkenal, sekali lagi dalam tanda kutip, untuk datang kepada orang lain. Terlepas mungkin Yakobus adalah senior, karena tentu di dalam Tuhan sih sebenarnya tidak ada senior dan junior, tetapi yang ada di dalam Tuhan itu harusnya adalah kerendahan hati sebagai teman sejawat dalam pelayanan. Terlepas masing-masing kita punya kapasitas yang berbeda, terlepas kita masing-masing punya karunia yang berbeda, bahkan sekali lagi terkenal dan tidak terkenal, tetapi kita mau belajar dari Paulus yang tetap rendah hati ketika Lukas mengajak untuk bertemu atau sowan, bersilaturahmi dengan Yakobus dan para penatua yang ada di Yerusalem. Nah, tentu sekali lagi kita diingatkan, seperti yang beberapa hari juga yang saya katakan, beda jawatan seorang rasul dan seorang gembala. Kalau jawatan rasul memang dia akan pergi kemana-mana, penginjil juga biasanya pergi kemana-mana. Tapi seorang gembala yang disebut para penatua di Kisah Para Rasul, itu biasanya menetap di satu kota. Dan tentu sekali lagi, kalau dengan kondisi seperti itu, sangat jarang sekali para penatua itu menjadi orang yang terkenal. Makanya nggak pernah disebutin siapa penatua siapa. Selalu nama Paulus, karena memang Paulus seorang rasul yang kemana-mana dan dicatat namanya. Tapi sekali lagi kita belajar kerendahan hati seorang Paulus hari ini, sekalipun dia sudah di posisi terkenal, tapi dia tidak seperti pepatah dunia katakan apa? Kacang lupa pada kulitnya. Enggak. Paulus tetap rendah hati dan dia tetap datang mengunjungi dan kemudian dia menceritakan semua yang dia alami bersama dengan Tuhan tentunya. Jadi sekali lagi hari ini hal yang pertama yang kita belajar adalah kerendahan hati.
Mari terus belajar untuk menjaga hati kita, untuk kita memiliki kerendahan hati. Dan sekali lagi saya mau ingatkan terus, apa itu rendah hati? Rendah hati itu kita sudah sadar bahwa kita ini sudah ada di posisi yang paling rendah. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan kita. Rendah hati karena kita adalah hamba. Kita ini adalah doulos. Kita ini adalah huperetes. Kita ini adalah hamba-hambanya Kristus. Sekalipun sekali lagi di dalam pelayanan secara real, kita punya reputasi, kita punya prestasi, kita terkenal. Tapi ingat, miliki kerendahan hati sebagai seorang hamba. Karena Yesus, teladan kita, dia juga adalah pribadi yang rendah hati. Dia memberikan teladan kerendahan hati ketika dia juga membasuh kaki murid-muridnya. Yesus yang berkata, aku yang adalah Tuhan dan Guru, tapi aku melayani. Demikianlah kamu, hendaklah melakukan hal yang sama. Jadi sekali lagi bicara tentang kerendahan hati, berarti kita sudah sadar, kita ada di posisi yang paling rendah, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan kita. Keadaan apapun. Dan sekali lagi saya katakan, salah satu cara untuk menguji apakah kita rendah hati atau tidak, sederhana. Apakah kita masih bisa merasa direndahkan oleh orang lain? Kalau kita masih bisa merasa direndahkan oleh orang lain, itu artinya kita masih tinggi hati. Tapi saya bersyukur dan saya percaya, saya mengenal Bapak Ibu orang-orang yang rendah hati. Sekalipun Tuhan sudah menggenapi janjinya dalam hidup Bapak Ibu, yaitu Tuhan berjanji kita akan terus diangkat naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Di posisi apapun kita hari ini, dalam keadaan strata sosial apapun kita hari ini, tapi saya bersyukur saya bertemu dengan Bapak Ibu yang adalah orang-orang yang rendah hati. Nah, itu hal yang pertama yang kita belajar dan Tuhan ingatkan untuk kita terus jaga hati kita untuk rendah hati. Nah, yang kedua kita akan belajar selanjutnya ayat yang ke-19, mulai di situ katakan, Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Nah, kita belajar dari satu pribadi yang bernama Paulus. Dia seorang yang sangat detail, dia orang cermat, yang terperinci. Dan kemungkinan foto karakternya adalah dominan cermat atau cermat dominan. Dan kita juga belajar bersyukur dalam segala keadaan. Dan kita juga mau belajar seperti Paulus di dalam segala hal yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Kita mau lakukan dengan excellent, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan dengan terperinci. Tanpa harus diminta, kita harus menjadi orang yang punya inisiatif untuk kita memberikan pertanggungjawaban kepada siapapun yang memberikan tugas, memberikan tanggung jawab, memberikan kepercayaan untuk kita melakukan sesuatu. Baik itu pelayanan, baik itu pekerjaan, apapun yang kita lakukan, mari lakukan dengan excellent dan memberikan pertanggungjawaban secara terperinci. Karena saya percaya hal itulah akan terus memperbesar kapasitas hidup kita. Berikutnya kita baca ayat yang ke-20. Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa.
Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi, bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernasar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya, maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dan dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Nah, hal yang ketiga yang kita belajar dari Paulus itu adalah nggak ringan telinga ya. Orang yang gampang marah kalau dengar berita tentang dirinya itu apa sih istilahnya? Enteng kuping ya, tipis telinga. Nah, Paulus bukan orang yang tipis telinga. Di satu sisi dia terkenal, yang saya katakan tadi, tapi tentu seperti pada umumnya yang terjadi di dalam dunia, seiring dengan semakin terkenalnya kita, tentu juga ada sisi lain, ada cerita lain yang bisa dijadikan hoax atau gosip dalam hidup kita. Dan saya percaya karena kerendahan hati, orang yang rendah hati itu nggak tipis telinga, apalagi kalau dirinya sedang diusik. Nah, saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, apakah kita masih menjadi orang yang gampang terusik ketika privasi kita, bahkan ketika hidup kita diceritain dalam sisi yang negatif. Nah, tapi hari ini kita belajar dari Paulus. Sekali lagi dalam posisi Paulus sebagai orang yang lebih terkenal waktu itu dibanding orang-orang yang ada pada waktu itu. Sebagai pribadi yang rendah hati, ketika Paulus mendengar Yakobus dan para penatua yang berkumpul menceritakan bagaimana mereka juga mendengar kabar yang lain, kabar miring kalau bahasa zaman sekarang tentang dirinya, Paulus bisa menyikapinya dengan tenang dan bijak. Jadi ini perenungan yang mari kita renungkan hari ini. Ketika orang lain mulai mengusik privasimu, orang lain mulai menceritakan dirimu dengan kabar miring, apakah kita bisa tetap tenang, tetap sabar, bahkan menghadapinya dan menyelesaikannya dengan baik, nggak mencak-mencak, nggak mentang-mentang, nggak ngelabrak. Nah, sekali lagi kita belajar dari Paulus pagi hari ini, Bapak Ibu. Dan akhirnya, Paulus menuruti nasihat mereka. Sekali lagi ini bukan kompromi, bukan. Nanti saya jelasin Bapak Ibu. Karena memang orang Yahudi, apalagi yang tinggal di Yerusalem, sekali lagi yang saya pernah cerita mungkin beberapa waktu yang lalu, salah satu sifat atau hal yang penting dari orang Yahudi itu ada yang namanya Jewish centris. Betapa mereka bangga jadi orang Yahudi sebagai bangsa pilihan Allah, sehingga mereka sangat-sangat menjaga adat istiadat. Mereka menjaga hukum Musa menurut mereka. Tapi ternyata lebih banyaklah tambahan-tambahan yang dikeluarkan oleh para Farisi dan ahli Taurat, bahkan sampai akhirnya hukum Taurat itu sendiri jadi bias hukum yang Tuhan beri. Karena saking banyaknya peraturan yang dibuat oleh manusia, yaitu Farisi dan ahli Taurat. Dan mereka memegang teguh. Makanya ketika mereka mendengar kabar bahwa sepertinya Paulus enggak mengikuti adat istiadat,
mereka mulai sampaikan. Dan sekali lagi ketika berita itu disampaikan kepada Paulus, Paulus tetap tenang, tetap rendah hati, dan sekali lagi ketika mereka memberikan saran untuk membuktikan bahwa Paulus tidak seperti apa yang mereka kabarkan, Paulus mengikuti. Sekali lagi ini bukan kompromi. Karena hal yang berikutnya adalah begini, ada hal-hal yang prinsip yang kita harus pegang teguh, tapi ada hal-hal yang tidak prinsip dan tidak esensi, ya sudahlah. Apa yang mereka nasihatkan adalah Paulus melakukan pentahiran, mendampingi beberapa orang yang sedang bernazar. Dan itu Paulus mau lakukan, karena itu juga nggak bertentangan dengan firman Tuhan. Yang pasti, pegang teguh, mereka pun sudah sampaikan tadi bahwa hal-hal yang penting yang tidak boleh dilakukan bagi orang-orang yang percaya, yaitu ayat yang ke-26 di situ katakan, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang persembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Itu hal yang prinsip esensi, nggak boleh tidak, itu harus. Nah, tapi kalau bicara soal sunat, dan sunat sama seperti kita sekarang. Dilakukan, it's okay, enggak juga enggak masalah, karena itu bukan lagi prinsip, maksudnya sunat secara fisik ya. Tapi kalau sunat secara hati, yang seperti Paulus katakan, itu yang harus dilakukan. Itu hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup kita, ada di dalam hati kita, itu harus dikerat, dipotong, dan dibuang. Karena sekali lagi bicara tentang hubungan dengan Tuhan, Tuhan tidak memandang hal-hal fisik lahiriah lagi, tetapi Tuhan lihat hati kita. Jadi paling tidak ada 4 hal yang kita belajar. Belajar menjadi pribadi yang rendah hati, sekalipun kau sudah terkenal, sekalipun kau punya prestasi dan reputasi dan prestis yang semakin menanjak. Yang kedua, jadilah seorang yang bekerja dengan excellent dan mempertanggungjawabkannya dengan terperinci. Yang ketiga, jangan miliki telinga tipis yang gampang sekali tersinggung, gampang sekali marah ketika privasimu disentuh orang, ketika ada kabar miring tentang dirimu. Tetap tenang Bapak Ibu. Karena kalau kita mencak-mencak hanya membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu memang betul, seperti apa yang diberitakan. Kalau enggak, ya sudah, ngapain kita harus marah Bapak Ibu. Kan berkali-kali prinsip yang saya ajarkan, kita nggak bisa jaga mulut orang, karena yang kita bisa lakukan hanyalah menjaga hati kita. Dan yang keempat tadi katakan, kalau itu hal-hal yang prinsip, kita pegang teguh. Tapi kalau hal-hal itu nggak prinsip, ya sudahlah, lakukan. Yang penting tidak bertentangan dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi orang yang bijak, memilah-milah apa yang kita lakukan. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga mendapatkan kebenaran-kebenaran yang lain yang Tuhan ingatkan dalam hidup Bapak Ibu, yang mau Bapak Ibu bagi. Tapi sekali lagi saya berharap hal-hal ini Bapak Ibu renungkan dan praktekkan dalam hidup. Khususnya yang rendah hati, dan telinga kita harus tahan dengar ketika privasi kita disentuh, apalagi dengan kabar miring. Oke, silakan yang lain. Oke, kalau tidak ada, saya serahkan kepada Bapak Joni. Ya, shalom semua. Sudah ada, mari kita masuk dalam pokok doa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur di pagi hari ini buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan untuk tetap rendah hati, tetap setia melayani Engkau Tuhan, tetap hidup bijaksana dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang Kamu berkati kami semua. Cuma Engkau juga berkati hamba-Mu Pak Heri Tuhan, semakin hari semakin Engkau pakai hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Engkau juga berkati keluarganya, istrinya, dan anak-anaknya Tuhan. Biarlah kasih setiamu selalu menyertai hidup dan keluarga mereka Tuhan.
Tuhan terima kasih di pagi hari ini juga mau berdoa satu hati, berdoa buat temannya Lydia Joni yang sakit kanker limforma. Tuhan biarlah kuasa-Mu menjamah dan memulihkannya Tuhan. Kalau dia sudah mengikuti 2 kali kemo Tuhan kami percaya lewat sakit penyakitnya Tuhan, dia boleh mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Tuhan. Kami serahkan Joni ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan untuk Marianti yang dalam perjalanan ke Jombang Tuhan. Engkau pakai dan sertai dan lindungi perjalanannya Tuhan. Dan Engkau juga pakai hidupnya Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Engkau memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Engkau juga taruhkan hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka menjalankan pemerintahan ini dengan benar Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan, Kau taruhkan pada pemimpin kami, mulai dari presiden, para menterinya, para gubernur, bupati, dan wali kota Tuhan, untuk dapat mengolah setiap hasil bumi dan hasil alam untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Tuhan. Tuhan terima kasih buat keamanan dan kesejahteraan yang Kau sudah berikan pada Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami dalam penyertaan dan pimpinan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Eri, tutup dalam doa Pak Eri. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat hari baru yang Kau jadikan bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami lagi. Kami mau terus menjaga hati kami Tuhan. Untuk kami terus memiliki kerendahan hati. Dan kami bersyukur, sekalipun Engkau genapi janji-Mu, Engkau mengangkat kami naik bukan turun, di kepala dan bukan ekor. Engkau memberkati kami dengan kelimpahan kasih setia-Mu. Tapi biarlah kami terus dapat menjaga hati kami Tuhan. Bahkan ketika orang-orang mungkin mengusik hidup kami dengan kabar-kabar miring tentang kami. Kami tahu kami tidak dapat menjaga mulut orang, tapi satu hal yang kami mau terus lakukan, kami menjaga hati kami supaya tetap memiliki hati nurani yang murni di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Dan kami mau terus berpegang teguh pada setiap prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu, dan biarlah hidup kami jadi berkat dimanapun kami berada. Bapak terima kasih buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan, dan sukacita yang melimpah yang Kau jadikan bagi kami. Dan biarlah sepanjang hari ini kami boleh menikmati penyertaan dan perlindungan-Mu, kami boleh memuliakan nama-Mu di dalam seluruh aktivitas kami, baik di dalam pekerjaan maupun di dalam pelayanan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sepanjang hari ini. Dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat memagari tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.